Ayat tersebut memang dijadikan oleh kalangan non-Islam untuk menyerang syariat Islam dengan mengatakan bahwa aturan Islam tentang perbudakan itu sangat tidak manusiawi. Sebelum langsung menjawab tentang penjelasan ayat tersebut, kita perlu ingat bahwa masalah perbudakan itu adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia kala itu. Perbudakan itu baru dikatakan ilegal baru sekitar 230-an tahun. Artinya sebelum itu selama ribuan tahun perbudakan itu adalah hal yang diterima di seluruh masyarakat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran berbicara tentang perbudakan, bukan berarti bahwa Islam itu menganjurkan perbudakan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran itu mengatur tentang perbudakan agar tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Seperti halnya ketika Al-Quran berbicara tentang peperangan, bukan berarti bahwa Islam memerintahkan untuk berperang, untuk mencintai peperangan dan membenci perdamaian. Maka demikian juga dengan perbudakan. Yang ketiga, masalah perbudakan ini bukan hanya dibahas di dalam Al-Quran, tetapi juga dibicarakan di kitab suci agama lain. Di dalam Injil misalnya, sampai disebutkan secara rinci tentang dari mana sumber atau asal seseorang bisa dikatakan menjadi budak. Seperti budak itu bisa dimiliki lewat jalan peperangan, atau dibeli dari pasar budak, dari pemilik budak, atau anak-anak budak yang lahir dari para budak-budak, atau seseorang yang mencuri dan tidak bisa mendatangkan ganti rugi, dia juga bisa menjadi budak. Orang yang tidak bisa membayar hutang, termasuk orang yang merelakan dirinya untuk menjadi budak, orang yang diculik dan kemudian dijadikan sebagai budak, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pertanyaan yang ditujukan kepada Islam, apakah Islam itu melegalkan perbudakan dengan adanya ayat-ayat budak, itu juga ditanyakan oleh mereka sendiri terhadap kitab suci mereka. Maka teman-teman sekalian, jika ada yang menuduh Islam dan kemudian antum tidak tahu jawabannya, jangan serta-merta kemudian menjadi pihak yang seakan-akan tertuduh dan bersalah. Karena tentang permasalahan perbudakan ini bukan hanya Islam yang wajib untuk dituduh, tetapi ini hal yang juga disebutkan dalam kitab-kitab suci agama lain. Penyakit kita, ketika kita mendapatkan serangan terhadap sebuah aturan, kita merasa diri kita tertuduh dan akhirnya kita pun menuduh agama kita. Yang keempat, ketika Islam melihat bahwa perbudakan ini adalah fenomena yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, maka Islam datang dengan aturan yang mengatur agar perbudakan itu tidak menjurus kepada kezaliman. Itu mengapa kemudian dalam Islam seseorang diperintahkan untuk memperlakukan budak dengan perlakuan yang baik, kemudian tidak membebankan pekerjaan yang di luar kesanggupannya. Dan kemudian di dalam syariat Islam begitu banyak perintah untuk memerdekakan budak, banyak tebusan atas sebuah pelanggaran, itu konsekuensinya adalah dengan memerdekakan budak. Bahkan kemudian disebutkan dalam banyak ayat dan hadis keutamaan tentang memerdekakan budak. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan fakku raqabah. Di antara amal yang sangat besar dalam Islam adalah memerdekakan budak-budak. Demikian juga dalam hadis dikatakan siapa yang membebaskan budak, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Nyaris tidak ada aturan dan ajaran agama lain yang demikian memperhatikan hak-hak para budak seperti halnya yang disebutkan dalam Islam. Sehingga kemudian fenomena yang bisa kita saksikan, berangsur-angsur perbudakan itu banyak hilang dari negeri kaum muslimin. Ketika Amerika mendeklarasikan dihapusnya perbudakan, itu karena terjadinya pemberontakan oleh para budak-budak yang dilakukan secara kejam. Yang itu nyaris tidak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Yang kelima tentang ayat yang ditanyakan, وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri dan budak-budak mereka. Ayat ini justru dijadikan dalam syariat Islam sebagai salah satu regulasi cara pembebasan budak. Karena dalam Islam, budak memang boleh digauli oleh tuannya. Tetapi kalau dia sampai melahirkan anak, maka statusnya tidak menjadi budak lagi. Dan anaknya kemudian merdeka. Justru aturan ini menjadikan para budak bisa bebas dengan jalan yang lebih mudah. Jangan dipikir bahwa ketika seseorang memiliki budak, dia dengan seenak hatinya menggauli budaknya. Jadi buang pikiran kotor, bolehnya menggauli budak ini berarti semau-maunya. Karena dia punya konsekuensi, yang mana memang aturan ini tidak berlaku kecuali dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Injil yang tadi kita kutip bahwa di antara asal budak itu adalah dari anak-anak yang dilahirkan para budak-budak. Meskipun tentu saja kita tidak boleh balik menuduh. Berarti Injil sengaja melestarikan perbudakan. Intinya teman-teman sekalian, jangan saling menuduh. Karena bisa jadi tuduhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.